Nicholas baru saja turun seorang diri menghampiri ibunya di meja makan. Apa yang terjadi, Mah? Kenapa semua orang terlihat sibuk sekali? Tanya Nicholas. Tentu saja, malam ini adalah resepsi pernikahan kalian. Jangan bilang kalau kamu melupakan hal itu. Ujar Natasha. Natasha menatap anaknya dengan ekspresi tidak percaya. Ah, iya. Aku baru ingat, sahut Nicholas. Dasar kau ini. Di mana Amira? Kenapa kalian tidak turun bersamaan? Tanya Natasha lagi. Dia sedang mandi saat aku turun, dusta Nicholas. Natasha hanya mengangguk cepat mempercayai perkataan anaknya. Tak lama kemudian Amira turun, sudah rapi mengenakan baju pemberian Natasha. Amira, kamu harus bersiap-siap mulai pagi ini. Titah Natasha. Bersiap untuk apa, Mah? Astaga. Ada apa dengan kalian? Bagaimana bisa, kalian melupakan acara penting kalian sendiri? Nanti malam adalah acara resepsi pernikahan kalian. Terang Natasha kesal. Natasha menghela napas, kesal dengan kelupaan anak dan menantunya. Dan kamu Nicholas, kamu tidak perlu berangkat bekerja. Kamu harus ikut bersiap-siap untuk acara nanti malam, titah Natasha mengatur anak menantunya. Tidak bisa Mah, ada pertemuan yang tidak bisa aku lewatkan hari ini, jawab Nicholas. Cancel pertemuan itu, Pah. Katakan pada Nico untuk menunda pertemuannya. Rengek Natasha pada Tony. Biarkan Nicholas menyelesaikan pekerjaannya, sayang. Ini tidak akan lama. Lagi pula acara masih nanti malam. Masih ada waktu bagi Nicholas untuk bersiap-siap siang harinya, ujar Tony. Tony tidak membela istrinya, karena menimbang urusan yang akan dilakukan oleh Nicholas jauh lebih penting. Setelah menyelesaikan sarapan masing-masing, Nicholas dan Tony Oskra berangkat bekerja bersama-sama, menggunakan mobil masing-masing. Sedangkan Amira dan Natasha mulai mempersiapkan diri untuk acara nanti malam. Sayang, Mama sudah menyuruh pelayan untuk membantumu bersiap-siap. Bersihkan dirimu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nanti siang Mua akan datang untuk merias wajah cantikmu, tutur Natasha. Mama juga sudah menyiapkan sebuah gaun indah untuk kamu kenakan nanti malam. Pasti kamu akan terlihat sangat cantik mempesona. Lanjut Natasha sambil memegang dagu Amira. Kemudian Natasha pergi menuju ke kamarnya untuk bersiap diri demi mendapatkan penampilan yang menawan pada pesta pernikahan anaknya. Kenapa sih, harus melakukan hal yang sangat merepotkan setiap kali ada acara begini? Padahal pakai bedak dan lipstik saja, itu sudah lebih dari cukup, kan? Komentar Amira saat melihat ibu mertuanya berlalu dengan sangat bersemangat. Dalam perjalanan menuju kantor, Ken melirik Nicholas yang duduk di sampingnya. Tuan, apakah Anda sudah merasa lebih baik hari ini? Tanya Ken. Ya, aku sudah merasa lebih baik sekarang. Tapi aku masih belum bisa menatap Amira lama-lama, bahkan semalam aku tidur di kamar terpisah dengannya. Ungkap Nicholas. Ken terus menyembunyikan senyumnya mendengarkan penuturan Nicholas. Entahlah Ken, sepertinya ada yang salah dengan otakku. Seperti ada semacam virus yang masuk ke sel otakku, hingga bayangan Amira mengenakan bikini terus melekat di sana. Sambung Nicholas lagi dengan wajah frustasi. Ken terus tersenyum tanpa memberikan tanggapan apapun. Benar Tuan, virus Nona Amira sepertinya mulai merusak sel otak Anda yang berisi tentang Brandon. Batin Ken tanpa berani mengungkapkan secara langsung pada tuannya. Di tempat berbeda, Luz terus menatap seseorang yang terbaring lemah di sebuah ranjang kecil berukuran single bed. Banyak peralatan kedokteran yang terpasang di badannya. Luz memandangi orang tersebut dari balik kaca jendela yang menghalanginya. Seseorang yang sama sekali belum pernah Luz temui, bahkan untuk sekedar memperkenalkan diri. Namun, seseorang itu dianggap sangat penting bagi Luz dan dia rela melakukan apapun agar orang yang sedang terbaring lemah itu bisa kembali pulih. Dokter, bagaimana keadaannya saat ini?
Tanya Luz pada seorang dokter yang ditunjuk untuk merawat orang yang terbaring tak sadarkan diri itu. Keadaannya sudah lebih stabil, Tuan. Namun tetap harus mendapatkan perawatan yang intensif, terang dokter. Apakah dia bisa kembali normal seperti sebelumnya? Tanya Luz lagi. Perlu waktu yang cukup lama untuk bisa memulihkan kondisinya. Kami menemukannya dalam kondisi yang sangat parah, Tuan. Banyak sekali luka-luka di tubuhnya. Bahkan tulang kaki dan tangannya nyaris patah semua. Salah satu tulang rusuknya menembus paru-parunya dan mengalami pembegitu darahan yang cukup banyak. Beruntung orang itu bisa cepat ditemukan dan segera mendapatkan pertolongan. Jika tidak, mungkin nyawanya tidak bisa tertolong lagi, jelas dokter keluarga Luz Elliot. Lalu bagaimana dengan mulutnya? Tanya Luz lagi dengan ekspresi yang terlihat ngeri. Kembali Luz mengingat saat pertama kali melihat wujud orang itu, sesaat setelah anak buahnya menemukannya di salah satu tepian jurang. Bagian mulutnya sobek cukup parah, Tuan. Tim kami sudah berusaha untuk memperbaiki struktur wajahnya lagi. Namun, perlu proses yang cukup panjang untuk memulihkannya dan hal itu akan menimbulkan banyak bekas jahitan di wajahnya, ucap dokter menerangkan dengan cukup jelas. Iya, orang itu memang tampak sangat mengerikan. Kejam sekali Roy melakukan hal itu pada seorang manusia. Apakah dia masih pantas untuk disebut sebagai manusia juga? Geram Luz mengingat bayangan Roy yang tampak angkuh. Lakukan yang terbaik untuk orang itu, Dok. Dia sangat penting untuk menghancurkan keluarga Oscar. Ucap Luz lagi sambil menyeringai licik. Baik, Tuan. Jawab dokter. Acara yang ditunggu-tunggu tiba, pesta pernikahan Nicholas dan Amira diadakan di ballroom hotel milik Tony Oscar dengan sangat mewah dan meriah. Lebih dari 1.000 undangan hadir di sana dari berbagai kalangan. Namun, tentu saja sebagian besar tamu undangan yang hadir dari rekan bisnis Tony Oscar dan Nicholas Oscar. Kamu cantik sekali sayang, tegakkan pandanganmu dan jangan menunduk. Bersikaplah mesra dengan Nicholas, kalianlah yang sedang menjadi pusat perhatian semua orang saat ini. Ujar Natasha menyuruh Amira untuk bersikap romantis dalam acara malam ini. Acara malam ini dipandu oleh seorang MC yang cukup terkenal. Dengan berbagai hiburan dari beberapa artis ibu kota yang memang ditunjuk untuk menyanyikan beberapa lagu demi memeriahkan acara malam ini. Setelah dibuka dengan sambutan secara formal oleh Tony Oscar dan diselingi oleh hiburan dari para artis yang ditunjuk, kini tiba waktunya Amira dipertemukan dengan Nicholas Oscar untuk kemudian duduk berdampingan dalam satu pelaminan. Ini bukanlah kali pertama bagi keduanya untuk melakukan sebuah resepsi pernikahan. Namun, malam ini terlalu banyak pasang mata yang menatap ke arahnya, membuat Amira semakin gugup untuk berjalan mendekat ke arah Nicholas yang kini tengah menunggunya di pelaminan. Dengan langkah pasti Amira berjalan anggun menuju Nicholas. Entah kenapa ada perasaan yang berbeda saat berjalan mendekat ke arah Nicholas sambil menatapnya. Ada desiran aneh di dadanya dan mendadak wajahnya menjadi merona hangat, mati-matian Amira menahan senyuman kebahagiaan yang berusaha dia sembunyikan. Dia tidak ingin Nicholas tahu jika dirinya cukup menikmati acara malam ini. Karena Nicholas pasti akan mencacinya habis-habisan dan menuduhnya terlalu bersemangat untuk mengejarnya, atau apalah. Dia memang selalu meremehkan Amira. Tahan senyummu Amira. Jangan terlihat kamu begitu senang mendatanginya. Jangan buat kamu terlihat rendah diri di hadapannya. Batin Amira mencoba menasehati dirinya sendiri. Sedangkan Nicholas tak kalah gugupnya, berdiri di atas pelaminan menunggu Amira yang sedang berjalan anggun menghampirinya. Meskipun dia berdiri sangat gagah dengan setelan jas yang membuat tubuhnya tampak tegap, namun jantungnya sedang bergejolak tak karuan di dalam sana. Ditambah kini Amira mengenakan gaun yang sangat indah, bermodel strapless dengan detail kelopak bunga yang tersebar di bagian dada. Model gaun tersebut mengekspos bagian bahu dan leher jenjang.
Berkali-kali juga Nicholas berkedip hebat untuk memberikan kesadaran pada mata dan otaknya untuk tidak terpesona pada perempuan yang sudah menjadi istrinya itu. Hingga akhirnya Amira sampai di atas pelaminan dan disambut dengan uluran tangan oleh Nicholas. Tentu saja uluran tangan dari Nicholas bukan benar-benar uluran tangan yang tulus. Itu semua dia lakukan sebagai sandiwara agar semua orang yang menatap ke mereka, menilai jika Nicholas dan Amira adalah pasangan yang berbahagia. "Kenapa kamu terlihat jelek sekali menggunakan baju seperti itu?" bisik Nicholas pada Amira, mengomentari penampilan Amira. Padahal jelas-jelas beberapa waktu yang lalu dia merasa terpesona dengan penampilan istrinya. "Ibu Anda yang memilihkannya," sahut Amira tak kalah ketus. Acara kembali berjalan. Tamu undangan yang awalnya memandang ke arah pengantin, kini sudah kembali bergerombol dengan kelompoknya masing-masing. Tidak banyak lagi yang mengarahkan pandangannya pada Nicholas dan Amira. Nicholas yang masih merasa belum nyaman duduk berdekatan dengan Amira, memilih untuk turun dari pelaminan dengan alasan ingin menyambut tamu undangan yang hadir. "Aku ingin turun untuk beramah tamah dengan mereka," ujar Nicholas menunjuk pada tamu yang hadir. Kemudian Nicholas turun dari pelaminan tanpa menunggu Amira. Beberapa saat Amira menatap ke sekeliling ruangan ini, merasa tidak nyaman duduk di atas pelaminan seorang diri. Dia pun memilih untuk turun, meskipun dia tidak tahu siapa yang akan dia sapa. Tak ada satu orang pun yang dia kenal. Dia benar-benar merasa sangat asing di tengah banyak orang yang berkumpul di sekelilingnya. Matanya mengedar mencari-cari seseorang yang mungkin bisa diajak berbincang, agar dia tidak terlihat seperti orang hilang. Hingga tanpa sengaja pandangan matanya justru tertuju pada Clarissa yang sedang berjalan mendekat ke arah suaminya. "Hish. Dia ini, bukankah sedang melewati acara pernikahan denganku? Tapi tetap saja tidak bisa absen dari berdekatan dengan Clarissa. Cih," gumam Amira kesal. Amira terus berjalan tak tentu arah, sesekali tersenyum saat berpapasan dengan orang yang juga tersenyum kepadanya. Tentu saja semua tamu undangan akan tersenyum kepadanya, bukan karena mengenal siapa sosok Amira, tetapi karena mengetahui Amira sebagai seorang pengantin wanita, terlihat dari baju yang dia kenakan. Seandainya saja Amira hanya mengenakan pakaian biasa, tentu tak ada satu orang pun yang menyapanya. Mungkin mereka justru akan mengira Amira adalah salah satu pelayan di acara itu. Matanya seketika berbinar saat melihat Ken sedang mengambil minuman dan berdiri sendirian. Akhirnya kini dia menemukan orang yang dia kenal untuk diajak berbicara. "Ken," sapa Amira. "Nona," sahut Ken sambil mengangguk hormat. "Akhirnya aku menemukan orang yang bisa aku ajak bicara. Semua orang di sini sibuk, bahkan pengantinku juga sibuk dengan wanita lain, Ken," cerita Amira tiba-tiba. "Wanita lain?" tanya Ken. "Ya, seseorang yang bernama Clarissa," jawab Amira. "Oh, Nona Clarissa. Anda tidak perlu mencemaskan Nona Clarissa." Tuan Nicholas sama sekali tidak menaruh hati sedikit pun pada Nona Clarissa, jadi Anda tak perlu menjadikan Nona Clarissa sebagai saingan Anda, terang Ken berusaha menenangkan Amira. "Oh ya, Ken. Aku pernah berbicara denganmu, bahwa aku akan menceritakan tentang tuanmu, tapi aku tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk itu. Jadi mungkin ini kesempatan yang tepat untukku," ucap Amira mengingat janjinya pada Ken. "Anda ingin membicarakan tentang apa, Nona?" tanya Ken. "Kamu tahu kan bagaimana sikap Nicholas kepadaku? Dia semena-mena sekali padaku dan sangat menjengkelkan. Tapi kau tahu, entah kenapa akhir-akhir ini dia terlihat sangat aneh dan cenderung menjauhiku." Jelas Amira. "Bukan masalah sebenarnya, jika dia menjauhiku. Justru aku senang, jadi tidak diganggu lagi olehnya. Hanya saja aku merasa aneh, seolah-olah aku memiliki kesalahan yang aku sendiri tidak tahu apa itu," lanjut Amira panjang lebar. "Apakah aku bau badan Ken? Sehingga tuanmu menjauhiku?"
Tanya Amira lagi menduga-duga penyebab Nicholas menjauhinya. Tentu tidak, Nona, jawab Ken sambil tersenyum spontan. Lalu apa yang terjadi pada Nicholas? Tanya Amira. Ken kembali tersenyum, senyuman yang hanya dia sendiri yang tahu maknanya. Nona, sejak kapan Anda menyadari Tuan Nicholas menjauhi Anda? Tanya Ken. Ken mulai membuat pola pembicaraan agar tampak alami. Padahal Ken tahu dengan pasti, kapan dan kenapa tuannya mendadak menjadi menjauhi istrinya. Yang paling kentara adalah sejak kemarin malam. Dia bahkan tidur di kamar yang berbeda denganku, ucap Amira mengingat saat itu. Apakah Anda tahu penyebab Tuan Nicholas menjauhi Anda? Tanya Ken. Tidak Ken. Makanya aku bertanya padamu. Jawab Amira mulai kesal. Sebenarnya, Tuan Nicholas sempat mengatakan pada saya. Jika dia merasa tidak nyaman saat melihat Anda mengenakan baju yang sedikit terbuka, ungkap Ken. Hah? Maksudnya? Tanya Amira. Ya. Tuan Nicholas merasa jantungnya berdetak kencang dan merasa gugup saat berhadapan dengan Anda yang sedang mengenakan baju terbuka, jelas Ken. Amira mengerutkan keningnya, masih belum bisa mencerna penjelasan dari Ken. Bukankah, Tuan Nicholas bergegas pergi setelah melihat Anda hanya mengenakan bikini? Tanya Ken berusaha menjelaskan Amira dengan sebuah contoh. Ya. Dia terlihat aneh sejak saat itu. Seru Amira. Seperti ada lampu di kepala Amira, Amira segera menyadari sesuatu. Ken tersenyum lebar saat Amira bisa menangkap apa yang ingin dia sampaikan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Mungkin sebaiknya aku mengenakan baju yang tertutup ya, saat ada di hadapannya. Tanya Amira lagi. Seketika Ken tersenyum kecut, menyadari ternyata nona mudanya belum bisa menangkap apa yang dia inginkan. Bukan Nona. Justru sebaliknya. Anda harus berpenampilan terbuka di humidity Tuan Nicholas. Jika Anda menggunakan baju tertutup maka Tuan Nicholas akan semakin mengganggu Anda. Jelas Ken. Teori macam apa ini Ken? Tanya Amira. Maaf Nona, tapi bukankah memang begitu kenyataannya? Jawab Ken. Amira seketika terdiam sambil memandang ke arah Ken yang tengah tersenyum penuh arti. Ada keraguan dalam diri Amira, apakah benar yang dikatakan oleh Ken? Apakah benar Nicholas tidak akan mengganggunya jika dia sengaja mengenakan baju terbuka? Nona, jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya malam ini. Silahkan kenakan sebuah baju yang terbuka di hadapan Tuan Nicholas dan silahkan lihat bagaimana reaksinya, usul Ken sambil tersenyum licik. Amira menatap Ken lekat-lekat, seperti sedang menimbang apa yang dibicarakan oleh Ken. Apakah itu adalah sebuah jebakan? Atau memang Ken sedang benar-benar membantunya selamat dari situasi ini? Bagaimana kalau apa yang aku lakukan justru membuat sisi kelaki-lakian Nicholas bangkit? Bukankah itu berbahaya bagiku? Tanya Amira ragu. Itu yang saya inginkan, Nona. Batin Ken licik. Anda belum mencobanya. Bagaimana Anda bisa tahu? Bujuk Ken lagi mencoba menjebak kedua majikannya itu. Amira kembali terdiam, memikirkan dalam-dalam apa yang dikatakannya oleh Ken. Sedangkan Ken justru mengulum senyumnya, melihat bagaimana reaksi Amira. Setelah memberikan usulan atas apa yang harus dilakukan Amira pada Nicholas, Ken segera pergi dari hadapan Amira. Dalam perjalanannya, mendadak dia bertemu dengan Roy. Ken mengangguk hormat pada Roy, lalu sedikit berbincang dengannya. Bagaimana kabar tuanmu? Tanya Roy. Dia baik-baik saja, Tuan. Nona Clarissa sudah tidak mengganggunya lagi sejak kejadian beberapa waktu yang lalu, jelas Ken. Bagaimana dengan Brandon? Apakah tuanmu masih berusaha mencarinya? Tanya Roy. Akhir-akhir ini Tuan Nicholas mulai sibuk negan Nona Amira, jawab Ken. Syukurlah, ujar Roy. Roy merasa tenang dengan apa yang dikatakan oleh Ken. Tapi Tuan, anak buat saya baru saja menemukan keberadaan Brandon.
Dia mengatakan jika Brandon ada di sebuah rumah yang dijaga cukup ketat oleh beberapa pengawal, bahkan ada dokter yang keluar masuk ke dalam rumah itu, cerita Ken. Apa? Kau tahu siapa pemilik rumah itu dan siapa yang melindungi Brandon? Ujar Roy geram. Tidak tuan, tapi saya akan berusaha mencari tahu lebih jauh lagi, jawab Ken. Seharusnya memang aku membunuhnya. Kabarkan di mana posisi rumah itu padaku. Biarkan timku yang akan membereskan semuanya. Titah Roy. Baik tuan, jawab Ken. Dan jangan biarkan tuanmu mengetahui keberadaan Brandon. Perintah Roy. Roy pergi sambil menepuk bahu Ken. Malam pesta pernikahan sudah usai. Biasanya Tony akan menyiapkan sebuah kamar hotel untuk Nicholas dan Amira. Namun, kali ini Nicholas menolaknya. Dia sedang tidak ingin menghabiskan malamnya bersama Amira, apalagi alasannya jika bukan karena dia sedang merasa canggung berdekatan dengan istrinya sendiri. Hingga akhirnya Tony mengalah dan mengizinkan Nicholas juga Amira untuk tidur di kamarnya sendiri. Nicholas sudah berbaring di ranjangnya dengan kemeja yang terbuka beberapa kancingkan. Dia merasa sangat kelelahan dengan kegiatan yang dia lakukan hari ini. Matanya terpejam untuk mengusir lelah dan tidak memikirkan sama sekali dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Berbeda dengan Amira yang sejak tadi justru terngiang-ngiang tentang kata-kata Ken. Apakah aku harus mencoba apa yang dia katakan? Tapi bagaimana kalau aku justru diterkam dan menjadi santapan makan malamnya? Gumam Amira menimbang apa yang akan dia lakukan. Anda belum mencobanya. Bagaimana Anda bisa tahu? Mendadak kata-kata Ken muncul di kepalanya. Iya benar, aku belum mencobanya. Bagaimana aku bisa tahu? Ujar Amira mulai yakin dengan usulan Ken. Diraihnya sebuah lingerie berwarna putih dengan bahan satin dan berenda di bagian dadanya. Amira terlihat sangat seksi saat mengenakan lingerie itu. Bagian kecil di dadanya menonjol dengan sempurna dari balik lingerie yang tipis. Amira sengaja mengikat rambutnya tinggi dan membuat beberapa anak rambutnya jatuh ke leher jenjangnya, menampakkan kesan seksi di area lehernya. Meskipun ragu, Amira berjalan perlahan menuju ke arah Nicholas. Dadanya berdegup kencang, membayangkan apa yang mungkin akan terjadi padanya. Tuan, apakah Anda ingin mandi? Perlu saya siapkan air untuk mandi? Tanya Amira berusaha membuat Nicholas membuka mata untuk melihat ke arahnya. Jawab Nicholas singkat masih sambil memejamkan matanya. Merasa gagal dengan usahanya membuat Nicholas menatap ke arahnya, sekali lagi Amira mencoba berbicara dengannya. Anda ingin air yang hangat atau sedikit dingin, agar lebih segar? Tanya Amira. Kamu berisik Seka. Nicholas menggantung kalimatnya dan seketika terkejut saat melihat penampilan Amira. Segera Nicholas mengalihkan pandangannya ke arah lain. Apa yang kamu kenakan? Tanya Nicholas ketus. Saya hanya mengenakan baju yang tersedia di lemari, terang Amira sambil mengamati reaksi Nicholas. Dia membuang mukanya, apakah itu karena dia merasa canggung melihat penampilanku begini? Batin Amira senang. Merasa penasaran dengan reaksi lain yang akan diberikan oleh Nicholas, Amira semakin berani mendekat ke arahnya. Tuan, Anda belum menjawab pertanyaan saya. Tanya Amira. Amira menaiki ranjang berusaha mendekati Nicholas yang terbaring dengan posisi menunduk, membuat baju bagian dada terbuka lebar, menampilkan gundukan miliknya yang masih bulat menantang. Merasa Amira menaiki ranjangnya dan semakin mendekatinya, ketika Nicholas menoleh ke arah Amira. Matanya terbelalak bulat sempurna, mendapati sesuatu milik Amira yang membuat dirinya seketika merasa panik. Nicholas seketika berusaha untuk meloloskan diri dari ranjangnya dan menjauh dari Amira. Kini senyuman terlihat jelas di wajah Amira saat melihat ekspresi ketakutan di wajah Nicholas. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Ken. Mari kita buat Nicholas semakin ketakutan. Hahaha. Batin Amira tertawa jahat. Tuan, ada apa dengan Anda?
Kenapa Anda terlihat ketakutan? Tanya Amira pura-pura tidak tahu. Kini dia berjalan mendekat ke arah Nicholas yang sudah berdiri tegak di dekat sebuah sofa, seolah berusaha untuk menenangkannya. Stop! Jangan pernah mendekat lagi. Seru Nicholas yang mulai sangat panik. Bukannya menjauh, Amira yang melihat bagaimana ekspresi wajah panik yang ditampilkan oleh Nicholas, justru semakin berani mendekat ke arah Nicholas. Kenapa Tuan? Tanya Amira. Nicholas berjalan mundur berusaha menjauh dari Amira, namun mendadak langkahnya terhenti karena tembok di belakang tubuhnya menghalanginya. Nicholas hanya bisa menatap wajah Amira yang terlihat sangat sensual malam ini. Tuan, Anda baik-baik saja? Tanya Amira semakin berani menggoda Nicholas dengan berada tepat di depan wajah Nicholas. Nicholas semakin kehilangan kendali atas dirinya. Semua organ vitalnya bereaksi cepat, jantungnya berlompatan tak karuan. Sel-sel di otaknya mulai menyambungkan pada hal yang tidak-tidak. Dan bagian bawahnya mulai mengeras tak terkondisikan. Spontan Amira ditarik ke arahnya dan kini posisinya berbalik. Amira lah kini yang terhimpit tembok dan tubuh Nicholas. Dengan tatapan tajam Nicholas menyeringai seolah siap menguliti tubuh Amira. Tuan Anda mau apa? Tanya Amira.